Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI atau PABP. Alhamdulillah, apa kabar antum semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan afiah. Seperti biasa, pelajaran materi kali ini masih berkaitan dengan bab ke-12, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam part yang keempat. Kisah Nabi Musa kembali dan berdakwah kepada Fir'aun. Baik, sebelum kita memulai, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Setelah kita membaca basmalah, mari kita lanjutkan. Nabi Musa kembali berdakwah. Maka berangkatlah Musa menuju Mesir bersama keluarganya, sehingga ketika mereka merasakan kegelapan, mereka duduk beristirahat agar dapat melanjutkan perjalanan lagi. Ketika itu cuaca sangat dingin sekali. Maka Musa pun mencari sesuatu untuk dapat menghangatkan badannya. Ia pun melihat api dari kejauhan, lalu meminta keluarganya menunggu di situ agar ia dapat mengambil sesuatu untuk menghangatkan badan. Maka Musa pun pergi mendatangi api itu dengan membawa tongkatnya. Lebih dari seorang mufasir, ya, ahli tafsir, baik dari kalangan salaf maupun dari khalaf, berkata bahwa Musa pergi menuju api yang dilihatnya itu, dan setelah sampai di sana, didapatinya api itu menyala-nyala di sebuah pohon hijau, yaitu pohon ausaj, jenis pohon yang berduri. Apinya semakin menyala, kehijauan pohon itu juga semakin bertambah. Maka Musa berdiri dalam keadaan takjub, dan ketika itu pohon tersebut di kaki gunung di sebelah barat dan berada di sebelah kanan Nabi Musa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kamu Muhammad berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tidak pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Surat Al-Qasas ayat 44. Maka saat itu Musa berada di lembah yang bernama Tua sambil menghadap kiblat, sedangkan pohon itu berada di kanannya di sebelah barat. Lalu Tuhannya memanggilnya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua sandalmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Tua. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu menjadi binasa." Surat Toha ayat 11 sampai 16. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepadanya tentang tongkat yang dipegangnya, dan dia lebih tahu. Maksudnya Allah lebih tahu tentang pertanyaannya. Musa menjawab, "Ini adalah tongkatku. Aku bersandar kepadanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya." Ya, surat Toha ayat 18. Maka Allah menyuruhnya untuk melempar tongkatnya. Musa pun melemparnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular yang besar dan bergerak dengan cepat. Lalu Musa berpaling lari karena takut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya kembali dan tidak takut, karena ular itu akan kembali menjadi tongkat seperti sebelumnya. Kemudian Musa mengulurkan tangannya ke ular itu untuk mengambilnya. Ternyata ular itu langsung berubah menjadi tongkat. Nabi Musa kulitnya berwarna coklat. Lalu Allah memerintahkannya kepadanya untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya, kemudian mengeluarkannya. Musa pun melakukannya, lalu tampaklah warna putih yang jelas. Keduanya Allah jadikan sebagai mukjizat untuk Nabi
Musa alaihi salam di samping mukjizat-mukjizat yang lain untuk menguatkan kerasulannya ketika berhadapan dengan Firaun dan para pembesarnya. Jadi ini adalah beberapa mukjizat ya yang mungkin antum semua baru mengetahuinya. Itu Musa memiliki cahaya ataupun sinar di tangannya ketika dimasukkan ke dalam saku bajunya. Dilanjutkan anak-anak yang soleh dan soleha. Dakwah Nabi Musa bersama Nabi Harun alaihissalam kepada Fir'aun. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa pergi mendatangi Fir'aun untuk mendakwahinya. Maka Nabi Musa mau memenuhinya. Akan tetapi sebelum ia berangkat, ia berdoa kepada Tuhannya meminta taufik dan meminta kepadanya bantuan. Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku agar kami banyak bertasbih kepada Engkau dan banyak mengingat Engkau. Sungguhnya Engkau adalah Maha melihat keadaan kami." Surat Toha ayat 25 sampai 35. Maka Allah mengabulkan permohonannya. Lalu Musa ingat bahwa ia pernah membunuh orang Mesir. Ia takut kalau nanti mereka membunuhnya. Maka Allah menenangkannya bahwa mereka tidak akan dapat menyakitinya, sehingga Musa pun tenang. Lihat surat Al-Qasas ayat 35. Musa pun melanjutkan perjalanannya ke Mesir dan memberitahukan kepada Harun apa yang terjadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala agar Harun ikut serta menyampaikan risalah kepada Firaun dan kaumnya dan membantunya mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Maka Harun pun bergembira atas berita itu, ia pun ikut berdakwah bersama Musa. Firaun adalah seorang yang kejam dan berlaku zalim terhadap Bani Israel. Sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa kepada Allah agar menyelamatkan keduanya dari tindakan aniaya dan dari Firaun. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman meneguhkan hati keduanya. "Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku berserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat, maka datanglah kamu berdua kepadanya," itu pada Firaun, "dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dan dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling." Surat Toha ayat 46 dan 48. Maka ketika Musa dan Harun berangkat, mulailah keduanya mengajak mereka kepada Allah dan berusaha membawa Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Akan tetapi Fir'aun mengejek keduanya dan mengolok-olok apa yang mereka berdua bawa serta mengingatkan Musa bahwa dirinya yang mengurus Musa di istananya dan terus membesarkannya, sehingga ketika dewasa Musa membunuh orang Mesir dan pergi melarikan diri. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, "Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang dari antara rasul-rasul. Baik budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel." Surah Asy-Syura ayat 20 ayat 20 sampai 22. Firaun pun bertanya, "Siapa Tuhan semesta alam itu?" Nah, ini pertanyaan tanya jawab antara Firaun dan Musa. Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu jika kamu sekalian orang-orang yang mempercayainya. Firaun berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?" Musa pun berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu yang dulu." Firaun berkata, "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekali-kali benar-benar orang gila." Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal." Firaun berkata, "Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
Kemudian Nabi Musa menawarkan kepadanya bukti yang membenarkan kerasulan. Maka Fir'aun meminta ditunjukkan buktinya jika Musa memang benar. Nabi Musa pun melempar tongkatnya dan berubahlah tongkat itu menjadi ular yang besar, sehingga orang terkejut dan takut terhadap ular itu. Kemudian Musa mengulurkan tangannya keluar itu, maka ular itu kembali seperti biasa jadi tongkat. Kemudian Musa memasukkan tangannya ke leher bajunya, lalu ia keluarkan, tiba-tiba tampak warna putih berkilauan. Anak-anak yang soleh dan soleha, masih panjang kelanjutan Nabi Musa alaihi salam, karena begitu jelas dijelaskan di dalam Al-Quran dengan detail sekali di dalam surat Toha, di surat Al-Qasas, dan di surat Asy-Syura. Bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah kita akan lanjutkan kisahnya di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang Musa berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun dan akhir dari kerajaan Fir'aun dan matinya Fir'aun. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikian yang bisa Pak Ade sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat antum sekalian. Akhirul kalam, billahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.